Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafa. Amma ba'du. Segala puji dari siapapun dan dari manapun ia pastilah akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena memang hanya Allah lah pemilik puji secara hakiki. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada man ismuhu fis sama'i Ahmad wa man ismuhu fil ardi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada seseorang yang namanya di langit itu Ahmad dan di bumi itu Muhammad, yaitu Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada para sahabatnya dan pada para keluarganya dan pada para pengikutnya hingga hari akhir kelak. Kita semua yang hidup di dunia ini pastilah akan binasa. Bahkan dunia ini pun akan binasa. Binasa tanpa tersisa. Ya kecuali hanya Allah, zat yang wajibul wujud. Allah itu al-awalu bila ibtida'in wal akhiru bila intihain. Awal tanpa permulaan dan akhir tanpa pengakhiran. Berbeda dengan kita. Kita itu awal, tapi ada permulaannya. Kita itu awal, ya ada yang ngebentuk dulu, ada yang ngebuat, ya kan? Ada permulaan dari bayi. Dan kita akhir, ya ada akhirnya, yaitu mati. Allah ya akhir tanpa ada akhir. Yang maha akhir, kita ada berakhirnya, Allah nggak ada. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk berbicara sepatah dua patah kata yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua yang hadir di majelis yang mulia ini. Berbicara tentang hati. Kalau mendengar kata hati, apa yang langsung ada di pikiran kalian? Apa? Pastinya tentang cinta atau perasaan ya. Kebanyakan orang seperti itu. Apalagi yang udah tua-tua ini. Apa itu hati? Hati itu kolbun. Hati itu domir. Hati itu fuad. Apa itu kolbun? Kolbun itu berasal dari kata qallaba yuqallibu. Apa artinya? Bolak-balik. Ya. Jadi hati itu ya kadang bolak, kadang balik. Ya kadang kita ini mempunyai prasangka buruk, kadang prasangka kita baik, kadang kita rajin ibadah, kadang kita malas untuk ibadah. Ya karena kita mempunyai hati yang selalu berbolak-balik. Ya tetapi semoga hati kita ini akan tetap istiqomah pada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diajarkan doa untuk istiqomah, doa untuk ketetapan hati. Itu gimana doanya? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Hati itu memiliki banyak penyakit, ya, sebagaimana halnya jasad. Jasad itu kadang sehat, kadang sakit. Kalau penyakit jasad, ya kita gampang diobatinya. Kita gampang menyadarinya karena nampak, terasa, terlihat. Ya kayak gudigen itu terlihat kan. Ya kita gampang mengobatinya. Kalau penyakit hati, gimana cara mengobatinya? Cari yang lain. Kalau kata siapa? Opik. Obat hati itu ada 5 perkalanya.
Obat hati ada 5 perkaranya. Apa yang pertama? Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Yang kedua apa? Yang kedua, sholat malam dirikanlah. Yang ketiga, berkumpullah dengan orang soleh. Ayo yang hafal, yang hafal. Yang keempat, perbanyaklah berpuasa. Yang kelima, zikir malam perpanjanglah. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Allah Ta'ala meridhoi. Bahasa Jawanya gimana? Tombo ati moco Quran lan maknane. Malam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hati ini memiliki banyak penyakit, yang terutama adalah sombong. Sombong adalah apa? Pangkalnya penyakit hati, sumbernya penyakit hati. Orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun sedikit, itu tidak akan bisa masuk surga. Karena setan, jin itu diusir dari surga karena sombong. Setan itu merendahkan Nabi Adam. Setan merasa dirinya lebih tinggi karena diciptakan dari api. Sedangkan merendahkan Nabi Adam karena diciptakan dari tanah. Makanya setan itu ya diusir, diturunkan ke bumi. Setelah sampai bumi, setan itu begini. Setan itu begini. Ya. Makanya posisi seperti ini akan pada pinggang itu. Setan itu ada yang meriwayatkan setelah diturun ke bumi itu begini posisinya. Lanjut, terus ada penyakit riya. Riya itu apa? Riya itu ingin dilihat oleh orang lain, melakukan sesuatu karena ingin dilihat. Jadi riya itu termasuk syirik asghar sebenarnya. Karena merasa ingin dilihat oleh orang lain. Harusnya kita ini melakukan kebaikan harusnya pengen dilihat oleh siapa harusnya? Ya hanya oleh Allah. Terus kenapa oleh orang lain? Berarti kan termasuk syirik. Ini termasuk syirik asghar. Dan misalnya kalau kita pengen ibadah, tapi nggak jadi karena takut dibilang riya, itu lebih parah lagi. Misalnya di jalanan kotor, kita udah ngeliat, terus kita pengen dalam hati pengen nyapu, tapi ragu-ragu, nggak jadi takut dibilang riya. Justru itu malah lebih parah lagi dari riya, lebih kacau lagi. Selanjutnya ada toma. Toma itu rakus, banyak kepengen. Toma itu kayak gini contohnya. Misalnya siapa? Misalnya Fabi ya. Fabi yang sering dikirimin ya. Fabi banyak kirimannya. Terus misalnya Kang Imam tahu kalau Fabi habis dikirimin nih. Terus Fabi itu kirimannya diumpetin baik di lemari. Bahkan makan pun palanya masuk ke lemari. Karena takut dipinta. Terus Kang Imam mengatakan Fabi ini pelit. Sekarang pertanyaannya, apakah benar Fabi yang pelit atau Kang Imamnya yang toma?
yang rakus karena pengen dikasih. Kalau orang yang pelit itu ya, kalau tadi kata Budi orang yang nggak mau sholawat. Orang yang pelit itu orang yang nggak mau bayar zakat. Ya kalau misalnya kayak tadi, Kang Imam yang pengen dikasih, apa Fabi yang pelit? Ya itu hak seseorang itu ya terserah. Misalnya dia nggak mau ngasih ya udah biarin, itu haknya yang punyanya dia. Nah kita mengejek dia pelit, pasti karena kita pengen dikasih. Kalau kita nggak pengen kan biasa aja. Coba kalau Fabi lemarinya kosong, nggak ada kirimannya biasa aja kan? Nggak ngomongin ke orang bahwa Fabi itu pelit atau siapa, kan begitu. Ya makanya itu dalam kata Ibnu Athaillah dalam Hikam itu anta hurun mimma anta fihi ayisun wa abdun lima anta fihi tomi'un. Kamu adalah seseorang yang merdeka. Anta hurun, kamu adalah seorang yang merdeka dari apa yang tidak kamu inginkan, apa yang tidak kamu harapkan. Dan kamu adalah seorang budak, seorang abdun, dari seorang budak dari apa yang kamu harap-harapkan, apa yang kamu rakuskan, apa yang kamu tomakkan. Kamu itu seorang budak. Kita itu kalau mengharapkan, apalagi ya dari manusia, itu budak. Kita misalnya, wah Fabi banyak makanannya, kita nurutin apa yang Fabi suruh, kan jadi budak karena kita ada kepengennya. Kan kita kalau ada kepengennya begitu. Tapi kalau kita nggak pengen, biasa aja ya, cuek aja kan. Siapa juga Fabi juga gendut kan nggak jelas. Jadi kayak gitu. Dan hati ini adalah wadah bagi diri kita. Perumpamaan gelas atau wadah. Wadah isi susu. Kita tuangin air, airnya jadi air susu. Wadah isi kopi, tuangin air, airnya jadi air. Atau wadah isi kotoran. Atau gelas yang kotor, diisi air, maka airnya jadi kotor. Kita itu air dan wadah kita itu hati. Iza soluhat soluha jasadu kulluh wa iza fasadat fasada jasadu kulluh. Kalau hati kita bersih, kalau gelas bersih, air yang kita tuangkan maka akan tetap jernih, bersih. Kalau gelasnya kotor atau hati kita kotor, ya maka kita akan kotor. Mastudi'a fi ghaibis sa'ir wa zuharo fi syahadati zuwahir. Mastudi'a fi ghaibis sa'ir wa zuharo fi syahadati zuwahir. Apa yang terletak, apa yang tersimpan dalam lubuk hatimu, maka akan tampaklah dalam tingkah lakumu. Yang terletak, yang tersembunyi di dalam hatimu itu akan tampak pada zohir, pada tingkah laku. Allah berfirman, ta'rifu bisimahum. Kamu akan mengetahui seorang itu dari sifat-sifatnya. Wasimahum fi wujuhihim. Dan sifat-sifat orang itu ada pada wajah-wajah mereka, pada tingkah-tingkah laku mereka. Jadi yang mengenal orang itu ya seperti itu. Jadi apa yang kita keluarkan ini itu perwujudan dari dalam. Yang kita keluarkan itu perwujudan dari dalam. Apa yang dikeluarkan wadah itu ya dari apa yang dituangkan dari wadah itu ya tergantung dari wadahnya. Wadah isi kopi ya yang dituangkan kopi. Wadah isi susu yang dituangkan susu. Wadah isi tai yang keluar air yang kotor. Dan kalau wadah yang bersih yang dituangkan air bersih. Sepertinya waktunya sudah cukup, 15 menit sudah memenuhi kriteria lah. Sekian dari saya.
Jika ada sesuatu, jika ada kesalahan, moga-moga Allah melimpahkan ampunannya kepada saya. Dan jika ada sesuatu yang benar, semoga kita mendapat rahmat atas kebenaran tersebut. Shallu ala Nabi Muhammad. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.